Zoom kita emang Zoom kita sampai 100 ya. Jadi ini webinar pertama IAIS di tahun 2024 ya. Temanya udah cukup menarik kan. Kita semua belajar AI tapi kita suruh forget ya. Iya Hmm. kan? Jadi ya kita saksikan nih dari para narasumber dan moderator yang sudah tag asing lagi ya, Mas Damar dengan Mas Wawan. Silakan Mas Damar. Baik, semuanya selamat sore, Bapak dan Ibu yang tergabung di IIS ataupun yang peserta hari ini. Nah, sore ini kita akan membawakan webinar berjudul Catastrophic Forgetting AI yang dibawakan oleh Pak Wawan, panggilan akrabnya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV dari Pak Wawan dulu. Pak Wawan pengalaman adalah praktisi yang berpengalaman di bidang IT industri, berkarir awal dimulai dari PT Mega Nusa Lintas Buana atau yang terkenal dengan Meganet di Surabaya sebagai Network Operation Center Engineer. Itu sudah 20 tahun lebih yang lalu ya Pak ya. Iya, Dan tahun 96 ya. sebagai manajer di Jala Wave Solo, Surabaya, dan Yogyakarta, serta CEO pada PT Media Broadband Asia yang berkutat di bidang bisnis satelit serta VoIP, konsultan pada data utama. Dan sekarang sibukannya banyak proyek dengan pemerintahan ya Pak ya. Ya, betul. Pada Soalnya, akhir-akhir ini terutama sangat disibukkan iya, minggu-minggu terakhir ini dengan isu kebocoran data atau serangan ransomware itu. Karena beliau ini adalah orang yang sangat fighting di belakang layar bersama penggede-penggede itu. Nah, beliau ini lahir di Yogyakarta 20 Agustus 1974. Nah, berlatar belakang pendidikan dari STMIK Akakom Yogyakarta pada tahun 94 sampai 96 dan hubungan internasional pada Universitas Jember tahun 93 dan 95. Pada pada pengalaman apa lagi Pak nih ya yang perlu. Oh, pengalaman sudah hampir semua ya Pak ya. Sudah hampir semua Banyak sekali ya dibacakan. Pak Nah, Damar ya. banyak sekali nih. Atau ya saya singkat aja ya Pak ya yang sama. biasanya yang yang sampai sekarang itu ini Pak apa SBOTV ya Pak ya Geraha Ya, Pena betul. miliknya grup Jawa Pos. Ya, Nah, ya yang terkenalnya sekarang membidangi Teknovasi. Kalau teman-teman dari sini ada yang belum tahu Teknovasi, nanti silahkan boleh setelah ini bergabung pada grup Teknovasi itu. Nah, itu di situ ada Pak Wawan dan para praktisi-praktisi IT di dalamnya. Semoga kita bisa saling kolaborasi seperti di IIS juga sini. Nah, bagi Pak yang belum ada yang terlewat Pak, kira-kira dari saya Pak. kenapa? Ini cukup ya. Halo, Ya, Mas Damar. sepertinya nih, iya Pak. Eh, Cukup, mungkin kita mulai Nah, presentasi ya. baik, oke. Ya, Atau, kira-kira atau baik kira sudah. teman-teman juga nggak sabar, saya juga udah nggak sabar nih. Dan nih Oke. pengalaman Pak Wawan kan banyak nih. Jangan sampai nanti CV-nya Iya, lebih panjang bener. dari ininya. Iya. Ya, Iya, silakan. pemaparannya. Boleh Pak Wawan, the Iya, time is yours. mulai ya. Oke, tolong Ya, Mas. Bentar. Nah, yang pertama ya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari IIS ya. Ini saya akan memulai dengan presentasi yang saya bawakan pertama kali dengan Dr. Rio. Kira-kira bulan apa ya? Bulan Mei kalau nggak salah ya. Saya bawakan bersama Dr. Rio nih. Nah, ini kan ceritanya catastrophic budgeting. Ini eh, dalam perkembangan AI ini
sebuah developnya itu terlalu terpecah alat Turing istilahnya. Jadi sekitar 1956 Alan Turing membuat istilahnya Turing test. Turing test itu adalah membuat kecerdasan mesin bercakap-cakap dengan manusia sampai manusia tidak sadar bahwa itu yang sedang bercakap-cakap adalah mesin. Setelah itu hampir semua perkembangan AI dimotivasi oleh sistem mekanistik otak manusia. Kita tahun 2010 gitu ya, itu yang ditiru masih kognitifnya manusia ya. Tapi sekarang lebih melebar, yang ditiru sudah jaringan saraf manusia, makanya istilahnya artificial neural network ya, karena itu jaringan sarafnya yang ditiru oleh AI. Jadi atas tropik ini karena ambisiusnya ingin meniru otak manusia itu mempunyai sinaptik ya, yang itu yang membuat role signifikan otak manusia itu sangat adaptif dan juga bisa menjalani continual learning atau incremental learning ya. Jadi pembelajaran yang pertama, kedua, ketiga ini benar-benar nyambung. AI pengen seperti ini. Nah, tapi mekanisme sinaptiknya belum menemukan bagaimana meniru sistem sinaptiknya otak manusia. AI masih kebingungan lah. Nah, jadinya ini menjadi tantangan terbesarnya bagi pengembangan AI dan solusinya dicoba banyak sekali dari solusi apa namanya algoritma AMM, kemudian teknik-teknik seperti generatif replay dan lain-lain nanti setelah ini ya. Bahkan ada yang sangat konyol, itu istilahnya sistem neuromorfik atau unit neural dan unit neural dan yang memori serta CPU manusia akan disambut secara manual. Ada yang berpikir seperti itu untuk mengatasi katastrofe itu ya. Next, Pak. Nah ini berbagai algoritma sudah dikembangkan ya. Ada EWC, ini jelas ya, sudah dibaca ya. Tapi ini semua adalah pendekatan-pendekatan di ANN ini ya. Sebuah pendekatan ini tidak bisa mensolusikan pangkal masalah katastrofe bergeting. Karena pangkal masalahnya itu adalah sistem kinerja kita belum bisa ditiru sama sekali. Jadi pendekatannya jadi pendekatan yang istilahnya apa ya? Singkat-singkat, pendekatan solution ya. Seperti IWC, pembobotan saraf, ya seperti inilah. Pemindah learning seperti ini cuma istilahnya solusi-solusi untuk AMM yang sebenarnya ini hanya untuk sementara saja dan tidak bisa mensolusikan akar masalah yang menjadi katastrofe targetnya. Oke, next. Nah ini penelitian ini ya. Disadari bahwa setiap teknik itu tidak bisa untuk menjadi solusi sebuah kasus karena setiap model data atau tujuan yang digunakan itu beda-beda ya AI itu ya. Jadi tidak ada satu solusi untuk semua kasus itu tidak ada. Adanya cuma pendekatan yang terbaik untuk setiap jenis model data atau setiap kasus ya. Oke, yang kedua, yang kedua. Ya, terus sedikit pula ya. Gini, ambisiusnya AI untuk meniru sistem mekanistik jaringan cara manusia ini kan luar biasa. Nah, masalah katastrofi forgetting ini adalah masalah yang benar-benar rencananya AI untuk meniru sistem kerja sinaptik manusia yang membuat manusia bisa sangat efisien dalam continual learning atau incremental learning ya. Nah,
Ini saya akan bahas dari pemahaman dasar penggunaan otak manusia secara AI dan masa depan dunia industri ya. Oke, next ya. Nah ini perlu dipahami, AI ini kan sebenarnya berbasis komputasi atau komputer. Itu komputer itu kan silikon elektronik ya. AI meniru sistematik mekanistik jaringan saraf manusia itu menggunakan algoritma. Jadi dari algoritma sistem kerja mekanistik saraf dibuat algoritma, kemudian algoritma itu dijalankan oleh mesin komputasi untuk membuat AI ini. Jadi seperti itu. Nah, ini yang kedua, AI itu kan storage-nya dia elektronis. Karena dia elektronis, dia membaca data itu berurutan satu persatu ya. 01, 01, 01 urut. Kalau komputer kuantum sudah bisa qubit ya. 0 dan 1 barengan. Tapi masih jauh lah komputer kuantum. Nah, ini perbedaan dengan otak manusia berbasis neuron ya. Nah, neuron ini adalah menyimpan data sekaligus prosesor ya. Dan apa namanya, otak manusia itu ditaksir mempunyai sekitar 100 miliar neuron ya, sekitar 100 miliar neuron. Dan yang unik, satu neuron ini bisa terkoneksi ke 100 ribu lebih neuron lainnya melalui jaringan sinaptik ini tadi. Jadi istilahnya per CPU itu punya koneksi ke CPU, yang lain itu tidak ada koneksi ya. Sedangkan komputer itu desainnya John Newman. Kalau pengen tahu itu kan ada CPU, dalam motherboard itu ada CPU, ada memori, ada GPU, dan kemudian ada hard disk. Itu kan ada sirkuit-sirkuit busnya, ada sistem busnya ya. Sambungan sirkuit, sambungan sirkuitnya kan apa namanya, terkonek secara sambungan sirkuit ya. Nah, antara storage dan CPU itu kalau desainnya John von Neumann, dia melalui sirkuit. Tapi kalau neuron otak manusia, storage dan CPU ini jadi satu sekarang. Ini luar biasa ini otak manusia ini. Nah, yang luar biasa yang lain adalah material otak manusia itu ternyata takut hidup itu kan dasar materialnya karbon. Sedangkan komputer silikon ya. Karena ini storage berbasis karbon, ini bisa menyimpan storage data ya sangat besar sekali. Ditaksir ya, ada sekitar seluruh data internet bisa ditampung dalam 1 tahun dalam storage otak manusia. Tapi tentunya kalau otak manusia diisi informasi, kalau tidak pernah baca informasi ya segede itu tidak digunakan lah, buang-buang percuma lah, seperti itu. Next. Nah ini kalau bulan otak manusia, storage-nya sangat besar. Saya cerita sedikit ya tentang ambisi apa namanya upload nyawa itu loh. Upload nyawa itu agak tidak masuk akal karena otak manusia kalau benar dipindah ke storage komputer bisa keluar data center itu satu otak manusia. Jadi upload nyawa itu kurang, saya kurang rasional ya. Yang kedua penggunaan otak manusia bisa dibaca ya. Yang bekerja itu adalah sistem jaringan saraf bisa bekerja secara bersama-sama ya. Kalau komputer kan seperti apa namanya uh, switching 01, 01, 02. Eh, maaf, Mas Wawan, suaranya nggak jelas sih. Oh Kenapa gitu. ya? Sorry, sorry. Dari tadi kan baru sekarang ini, Suaranya kurang jelas sih. baru kali ini. Mas Damar gimana suaranya? Kayak jauh gitu Iya, ya? iya kayak jauh Pak. Coba mungkin device-nya lebih didekatin nggak apa-apa Pak. Oke, oke. Oke, mana ya? Tes, tes. Sekarang gimana mas? Ini lumayan Pak. Coba lagi Pak. Oke. Tes, tes, tes. Ini. Ya, oke. Oke ya.
Ya, Saya persoalan di kelas saja kalau begitu ya. baik. Otak manusia ini secara bekerjanya kan kimiawi dan elektrikal. Elektrikalnya itu hanya membutuhkan listrik sekitar 30 watt ya. Sementara GPU dan NVIDIA yang terbaru seri apa namanya yang seri Grace Hopper itu 700 watt itu satunya. Boros listriknya luar biasa itu. Yang ketiga, saya nggak sabut yang ketiga itu. Yang keempat. Nah, efisiensi pembelajaran atau continual atau incremental learning yang terjadi di otak manusia serta adaptif dan fleksibelnya otak manusia itu peran vitalnya ada di sinaptik dalam jaringan saraf manusia ya. Dan yang unik proses sinaptik ini sekarang yang terbaik adalah tidur. Nah, tidur itu ternyata seperti apa itu. Kita tidur itu tidak buang-buang waktu ya. Karena tidur itu adalah proses di mana sinaptik menyambung antara neuronnya manusia itu malam. Jadi tidur 6 sampai 8 jam tetap perlu. Elon Musk bilang tidur 2 jam tapi jangan ditiru itu. Nggak saintifik itu kalau Elon Musk bilang. Seperti itu ya. Oke, next. Nah ini salah satu cara hacking AI untuk memanfaatkan catastrophic forgetting-nya ya. Nah, AI ini ketika diajak, saya mengambil angka sekitar 30 lah. Angka ini batas relatif, bisa 50, bisa 100, tergantung sistem apa yang dipakai ya. Kita ambil aja untuk gambarannya 30 kali gitu aja ya. Dia kita ajak ngomong ke fisika, dan secara drastis ganti omongan ke misalnya yang sangat-sangat tidak berkaitan ekonomi dan nanti kita balik lagi ke fisika, dia akan mengalami katastrofi forgetting ya karena eh, lupa gitu nanti kalau di apa namanya diajak diskusi seperti itu. Nah, sekali lagi jumlah 30 itu relatif, bisa 100 kali, bisa 200 kali, ya jelas ada batas di mana mengalami katastrofi forgetting. Ada batasnya itu, batas relatif. Seperti itu ya. Nah, untuk diskusi seperti sebagai contoh kita ajak diskusi fisika, kemudian ekonomi, kemudian balik ke ilmu fisika. AI untuk menemukan benang merah pemahaman itu cukup sulit. Apa ya kira-kira mau ditarik pemahamannya ya? Karena ya itu saya lihat pemahamannya masih terlalu dalam ya. Kalau sekarang, tapi entah 10 tahun, 20 tahun ke depan, mungkin akan berbeda dan banyak perbaikan. Ya. Dan manusia itu mempunyai apa, kemampuan yang unik. Dia bisa menggabungkan. Jadi kalau dia diajak diskusi fisika, kemudian diskusi ekonomi, kemudian diskusi fisika kembali, akan banyak akan banyak hal yang bisa dihasilkan. Nah, salah satunya itu hanyalah ekonomi fisika aja, disiplin lintas ilmu, pendekatan teori, metodologi fisika untuk memecahkan persoalan ekonomi ya, atau mungkin gabungan-gabungan lainnya. Seperti itulah. Kalau manusia, kalau AI sekarang ini kayaknya masih belum bisa untuk melakukan hal seperti ini. Itu next. Nah, ini saya mencoba ke sistem pendidikan. Nah, saat ini kan manusia itu mengalami harus belajar atau sekolah dari usia 7 tahun sampai 22 tahun ini kan supaya bisa mempunyai keterampilan atau pemahaman untuk masuk ke dunia industri ya. Nah, AI ini bisa menjadi ancaman serius bagi manusia. Di mana-mana sekarang dikabarkan banyak PHK. Karena sekarang yang dikerjakan manusia dengan yang dikerjakan AI mirip. Tidak ada kelebihan sama sekali apa yang dikerjakan manusia ini sekarang. Bidang-bidang ilmu, eksakta, logis, matematis, itu nanti ya
akan kalah telak sama AI. Kalau apa kita manusia didesain seperti itu dan bisa ini oleh AI lebih baik, AI akan jauh lebih baik. Kalau nggak salah sekarang ChatGPT 4 itu IQ-nya sekitar 130 kalau nggak salah itu. Nah, seperti itu. Tapi eh, kalau kita mendesain suatu kurikulum yang sifatnya lintas ilmu ya, atau seperti tadi ya tak sebutkan, menggabungkan antara fisika dan ekonomi seperti itu, ini kayaknya AI untuk mengejar masih sangat sulit. Karena karena sekali lagi manusia bisa begitu karena salah satunya peran signifikan sintaktiknya ya. Dengan AI masih sangat sulit untuk mendekati bagaimana sih sintaktik manusia bekerja. Seperti itulah. Oke ya. Ini ada gitu. Itu Mas jangan bertanya itu Mas Damar. Oke, baik Pak. Pemaparannya sangat menarik sekali. Ternyata AI yang kita gembar-gemborkan akan menggantikan manusia ternyata nggak segitunya juga ya Pak. Yang Iya. alangkah lebih efektif efisien jika kita bisa bekerja sama antara AI dengan kemampuan manusia yang ada saat ini. Tetap AI juga masih banyak PR-PR yang tidak bisa tergantikan oleh AI seperti ya tentang etika segala macam atau penggabungan tadi ya Pak ya tentang pembelajaran forgettingnya katastrofiknya itu bagaimana. Nah, Iya. oke, teman-teman nih pemaparannya sangat menarik sekali. Kalau ada dari teman-teman peserta di sini ingin bertanya Oke, silakan. melalui kolom chat atau angkat tangan, boleh. Nanti coba saya unmute. Masih belum bisa ya. Oke, ini coba saya mulai diskusi dulu ya dengan Pak Wawan Ya, suara saya yang masih nggak kemarin kita, kedengaran ya? kita gimana Pak? Suara saya nggak kedengaran nih. Suara saya kecil ya? Kedengaran kok ini, Pak? Oke, Iya, oke. tadi agak pecah-pecah gitu sih Pak, tapi ini udah mulai Siap, siap. nggak bisa terdengar. Oke, Pak. Ini saya sudah mencatat beberapa pertanyaan. Nah, hmm, hmm, hmm. Nah, ini saja Pak. Teknik yang paling efektif Pak untuk mengatasi katastrofik ini apa ya Pak kira-kira Pak? Dari yang pemaparan Bapak tadi kan AI masih banyak belum bisanya atau dengan yang bisa dilakukan dengan manusia masih banyak belum bisanya. Nah, kira-kira kalau untuk tekniknya untuk bisa dia bekerja efektif dengan manusia ini apa ya Pak kira-kira Pak? Untuk mengatasi CF ya, Ya, mengatasi catastrophic forgetting ini Pak. banyak sekali ya itu tergantung model. Beberapa di antara itu adalah memperbaiki algoritma sintaktik. Kemudian banyak lagi teknik-teknik yang sebenarnya terlalu teknis ya, seperti apa namanya EWC elastic consolidation itu tadi ya, atau generative replay, atau pembobotan setara itu juga bisa, eh, atau memperbesar memori untuk menyimpan pembelajaran sebelumnya itu juga bisa. Jadi kapasitas memori atau storage untuk menyimpan pembelajaran sebelumnya diperbesar, katakanlah diperbesar bisa menampung 10 kali pembelajaran sebelumnya. Seperti itu juga bisa itu teknik memperbesar storage atau memori ya. Tapi tetap saja di batas tertentu tetap 50 kali diskusi, 100 kali diskusi, batas relatifnya tetap akan mengalami katastrofi forgetting. Jadi yang bisa dilakukan untuk ASN itu ada teknik-teknik yang istilahnya uh, hanya memperlama dan memperpanjang CF-nya aja supaya CF-nya tidak tepat terjadi gitu aja.
Ya, teknik yang sekarang dikembangkan di ARN seperti itu, memperbesar memori, kemudian pembobotan setara. Itu kalau nanti kita ajak diskusi sampai misalnya 100 kali, lama-lama akan terjadi CF seperti itu. Karena pakar masalahnya tidak bisa disolusikan. Yang bisa disolusikan hanya istilahnya apa namanya tidak terlalu tepat untuk mengalami katastrofi berikutnya seperti itu. Oke, 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 Pak. Ini Pak, terus kalau contoh nyata Pak, apakah sudah ada industri yang mengimplementasikan ini Pak, berhasil mengatasi CF ini Pak, Tentunya sampai saat ini? kalau mengatasi secara total tidak akan bisa. Karena sekali lagi problemnya adalah mau meniru mekanistik jaringan saraf manusia yang berupa sinaptik itu sangat sulit. Misalnya ya eh, seperti memberi pemborotan setara atau generatif replay. Nah, hal seperti itu bisa, tapi itu sebenarnya boros resources itu Mas. Karena seperti generatif replay, dia akan mengulangi pembelajaran lamanya ya untuk menyambung ke pembelajaran baru, atau pembobotan setara itu juga akan memakan resources komputer tambahan itu. Seperti itu. Jadi ada yang CF di ARF, di ARF ada solusinya. Tapi solusi itu memakan impact-nya akan memakan resources dari komputer yang lebih besar lah. Entah memori, entah CPU, eh, dan lain-lain lah seperti itulah. Oke, oke Pak. Baik. Berikutnya, berarti ini apa ya? Kira-kira apakah ini akan menjadi tren terbaru atau tidak ya Pak ya? Di bidang IT terutama untuk menangani CF ini Pak. Kira-kira apakah penelitian ini ya akan hype ke depannya Pak? Eh, Kalau untuk mengatasi CF secara masalah ya, masalah utamanya itu nanti Ya, mungkin yang bisa mengatasi itu biologika komputer atau DNA komputer itu nanti. Karena sama-sama biologi, jadi komputer biologi, jadi dia akan meniru mekanisme sinaptiknya lebih mudah. Kalau apa namanya untuk ASN, saya kemarin baca solusi terbaiknya akan membuat algoritma ketika manusia tidur itu tadi, karena manusia tidur kan menumbuhkan sinaptik ya. Nah, itu akan coba dipelajari. Manusia tidur itu akan sinaptiknya bagaimana akan dibuat algoritma. Dan memang karena terlalu AI ini terlalu ambisius meniru sistem jaringan kerja saraf manusia, bahkan manusia halusinasi aja ditiru itu. Dibuat algoritma jadinya stable diffusion itu. Itu kan algoritma hasil manusia halusinasi itu. Jadi nanti memang unik. Manusia halusinasi dibuat algoritma, manusia itu dibuat algoritma, dan nanti malah mungkin manusia berimajinasi atau sedang ngapain gitu, bisa juga nanti malah akhirnya jadi algoritma yang dibuat AI. oke. Ini Pak, ada solusi nggak Pak? Kira-kira kalau orang ini kan sedang menggunakan AI dalam skala industrinya atau sedang pakailah dalam apa aplikasi yang sedang berjalan. Nah, tiba-tiba terjadi CF ini Pak. Kira-kira yang perlu diatasi cara memperbaikinya gimana Pak ya? Minimal untuk jangka pendeknya gitu Pak. Kan bahaya juga ini kalau aplikasi tiba-tiba sudah berjalan digunakan banyak orang, nah kena CF gitu Pak. Gimana Pak kira-kira Pak? Ya, solusinya mungkin termasuk apa namanya memper yang paling gampang memperbesar memori tadi, sehingga pembelajaran Hmm. lama bisa disimpan lebih banyak. CF itu kan karena batas eh, batas yang dicapai gini, ada pembelajaran pertama kan gitu ya. Lalu pembelajaran kedua, pembelajaran ketiga, pembelajaran keempat.
Nah, di titik tertentu pembelajaran ini menyebabkan artificial neural network kadang-kadang memberi bobot yang sudah secara drastis berubah sehingga untuk pembelajaran lebih barunya yang paling lama dilarang. Untuk besar memori itu kan hanya supaya jumlah pembelajaran sebelumnya menjadi lebih banyak aja. Jadi katakanlah memorinya digedein banget gitu ya. Jadi supaya 50 kali pembelajaran belum terjadi CF. Pembelajaran yang 51 baru terjadi CF yang membuat bobot pembelajaran yang pertama tadi mulai dikurangi sehingga terjadi CF lah. Itu mungkin salah satu solusi yang sekarang sedang apa namanya dikembangkan dan yang paling mudah. Tapi masalah algoritma tidur tadi menarik juga kawan untuk membuat solusi apa namanya algoritma supaya CF itu bisa tereduksi lah. Seperti itulah. Berarti juga selain pengembangan algoritma juga tentang memori berupa hardware-nya itu tadi juga ya Pak ya. Mungkin untuk sekarang ini harga-harga memori hardware tuh masih mahal, tapi nanti sepertinya ke depannya jika banyak yang digunakan, teknologi semakin berkembang akan menjadi semakin murah ya Pak, sepertinya. Betul, betul. Ya, betul. Oke, mudah-mudahan bisa lebih terjangkau. Ya. Oke, saatnya coba kalau ada teman-teman kira-kira dari atau kalau Ibu Indrayani Bu kalau mau menambahkan Bu sebagai pengajar Sebenarnya kalau di sudut dunia pandang. pendidikan sih belum ada ya istilah begini ya Pak Wawan. Semua Ya. bicaranya tentang AI, tentang machine learningnya. Jadi ini hal baru sih sebenarnya ya. Dalam dunia kerja juga saya kan di kantor nih sekarang. Belum belum ada sih istilah-istilah yang kata traffic ini gitu loh. Atau yang dari yang lainnya, ada yang pernah dengar nggak ya? Eh, Satu Pak, ini ya, benar. Ini sebenarnya CF ini kan terlalu ambisius ingin meniru otak. Bagaimana Heeh. kalau AI tidak hanya meniru otak manusia, mencari inspirasi dari otak yang lainnya. Nah itu mungkin siapa tahu bisa lebih cerdas. Atau digabung-gabungin otaknya harimau, otaknya apa namanya, otaknya kuda, atau otaknya gajah. Kalau sekarang terlalu ambisius, bagaimana otak manusia ini apa aja pengen ditiru sama AI ini. Nah yang tapi ada menariknya juga penelitian terhadap neuroscience sekarang bisa maju maju pesat karena neuroscience itu istilahnya eh, gerbang bagi lokomotifnya AI. Apa yang ditemukan neuroscience akan di-apply ke dalam AI. Nah, tapi antara neuroscience dan AI ini hubungannya timbal balik, unik dan timbal balik. Jadi gini, neuroscience melahirkan AI. Kemudian AI ini kembali dibuat untuk riset sebagai bantuan saintisnya neuroscience ya, untuk riset ke neuroscience lagi. Hasilnya nanti akan di-apply ke AI lagi. Tapi akan begitu terus. AI-nya maju untuk meriset neuroscience yang lebih dalam lagi seperti itu. Yang terakhir itu Google mengumumkan dia mempunyai foto kinerja jaringan saraf dengan resolusi yang sangat tinggi dan itu luar biasa itu. Karena sebenarnya masalah ilmu pengetahuan ini kan terbatas itu karena pengamatannya belum terlalu detail. Fisika kuantum pun sama, belum terlalu detail. Neuroscience sekarang juga belum terlalu detail. Detail. Setelah punya uh, visual yang sangat detail terhadap jaringan saraf manusia, itu nanti akan membuat banyak kejutan, di mana itu nanti kejutan-kejutan itu akan apply lagi ke AI lagi itu, seperti itu. Nah, Google ini unik sekarang. Itu perusahaan teknologi, tapi sekarang mempunyai divisi neuroscience sendiri. Seperti itu. Dia tidak divisi neuroscience karena memang
antara neuroscience dan AI ini kan punya kaitan erat seperti itu. Oke, 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 Pak. Benar-benar. Karena memang neuroscience tadi mempelajari tentang otak, nah, yang akan diterapkan di hardware atau mungkin apa ya, softwarenya Google itu, nah, maka akan terciptalah AI yang Nah, berjalan seefisien dan seefektif bareng manusia tadi ya, Pak ya. Baik, baik. ya, semakin neuroscience berkembang dan detail, semakin AI juga akan semakin berkembang dan detail. Iya. Itu kira-kira gimana Pak perkembangannya nanti berapa tahun kemudian yang boom gitu. Kan kayak kebalikannya gitu kan. Hmm. Gimana, gimana Bu? Ya kira-kira kan kalau kayak AI sebenarnya dari tahun 50 sudah ada istilah AI. Cuma Ya, baru-baru ini ya di Indonesia ramai banget ya dari ya, 2015 sekian. Nah, kalau ini kan hal yang baru. Mungkin di luar Indonesia itu sudah lama ya hmm. berkembangnya. Nah, di Indonesia itu kapan ngetrennya gitu loh. Bagus. Menyadari bahwa ada efek-efek yang lain gitu loh, Pak. Indonesia ini kan sampai sekarang saya lihat adalah user teknologi ya. Bukan hanya teknologi AI, teknologi apa saja hanya menjadi user aja. Pengembangnya masih sedikit sekali di Indonesia ini. Baik pengembang software, apalagi pengembang AI. Nah, apa namanya, kita nggak bisa terus-terusan hanya usernya ChatGPT atau usernya Gemini, itu eh, bahaya itu. Kalau Rusia sudah punya planning, mereka punya yang namanya Gigachat. Itu apa namanya AI nasional mereka sendiri itu. Nah, mestinya Indonesia juga mengembangkan seperti ini, punya AI nasional. Salah satu pentingnya itu adalah nanti seperti seperti kasus berikut ya. Mungkin anak cucu kita nanti ketika mengakses ke ChatGPT, mengakses sejarah, apa yang didapatkan jangan-jangan Presiden Soekarno itu adalah kriminalnya Belanda. Ini kan bahaya ini. Karena sejarahnya yang dijadikan training sejarahnya Belanda. Nah, kita harus punya satu program nasional membuat nasional sendiri yang di mana trainingnya adalah seperti sejarah versi kita sendiri. Seperti itu, biar anak cucu kita nanti tidak mengalami disorientasi masa depan itu nanti. Jadi membaca sejarah Indonesia ya dasarnya tentang apa namanya sumber-sumber sejarah dari Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih nih dari yang lainnya. Ayo, Bapak Ibu, jangan takut-takut ya, jangan ragu-ragu. Ini mumpung hadir nih orang yang apa ya mendalami tentang forgetting AI ini. Silahkan, ini banyak Silakan. nih. 30-an orang lebih. Oh, banyak loh ini. Atau Bapak Ibu mau menambahkan? Jangan ragu-ragu ya. Yang Kita kan di ragu-ragu sini Bapak Ibu. tujuannya untuk sharing ya, Kita Sharing aja. diskusi. itu aja. Saya mungkin banyak salahnya juga. Silakan dikoreksi lah. Ya. Nih, Pak Heru juga sering posting ya. Silakan Pak. Pak Heru barangkali. Ayo, silakan Pak. Atau Pak Owen bisa kasih gimana kita menghadapi hal-hal yang baru lagi gitu, yang bergejolak nih dari AI kan banyak istilah yang aneh-aneh lagi ya Pak. Mungkin setelah ini apa lagi gitu kan. Hmm. Kita antisipasinya ya, jangan sampai kita termakan gitu, termakan oleh gelombang AI. Kalau masa depan saya melihat itu ada tiga bidang yang luar biasa. Yang pertama adalah quantum computer, kemudian biological computing, eh, atau DNA computing, termasuk itu apa namanya biologi sintetis. Ini biologi sintetis nanti akan support untuk pembuatan DNA computing atau biological computing seperti itu. Nah, AI ini nanti bisa berbasis komputer kuantum
atau bisa berbasis biological computing. Tapi kalau saya lihat arahnya adalah AI akan lebih cocok ke biological computing. Karena biological computing itu juga listriknya kecil. Seperti apa namanya, seperti otak manusia juga tidak terlalu butuh listrik gede. Kemudian ukurannya kecil. Nah, sekarang yang sudah di-apply itu biological computing menjalankan AI itu untuk drone. Pesawat drone yang kecil-kecil itu loh. Jadi karena apa namanya komputer biologi itu kecil, maka bisa di-apply ke sistem-sistem yang kecil seperti drone dan sebagainya seperti itulah. Kalau nanti mungkin juga akan mempunyai apa memboost membuat AI jauh lebih cepat dan jauh lebih luar biasa. Tapi waktu komputer saat ini masih mengalami kendala di mana uh, membuat qubit itu sering dikoheren mungkin sekarang. Error terus itu sekarang kalau errornya masih tinggi itu membuat qubit berjalan bagus. Itu tantangannya kuantum computing saat ini yang masih sulit dipecahkan gitu. Ini ya, apakah ya saling betul ya bisa yang bisa membawa Indonesia meraih masa depan yang lebih baik dan berbagai aspek hidup yang terkenal dengan nama Indonesia Emas ya SDM-nya. IA itu aja. SDM kita yang harus mumpuni. SDM kita harus benar-benar mengejar ketertinggalan dari luar negeri atau barat dan mampu menggunakan AI atau bahkan mengembangkan AI seperti itu. AI itu hanya tool aja sih, alat aja, alat bantuan. Bukan bukan apa namanya, bukan yang utama lah untuk negara kita. Tapi perlu juga. Itu ya, Mas Damar. Kira-kira kalau Indonesia bisa nggak ya Pak ya bikin ya tools AI sendiri gitu Pak? Selain ya kalau di luar negeri kan orang udah bikin ChatGPT, cloud gitu-gitu ya Pak. Kalau Indonesia kira-kira dari praktisi kita gimana ya Pak ya? Jujur aja saya belum nemu ya. Belum Kalau nemu ya Pak. Indonesia Ya itu saya mudah-mudahan. belum nemu. Indonesia semua. Iya ya Pak ya. Gitu. Nah, kalau ini Pak dikaitkan dengan security, cyber security ini gimana nih Pak? Katastrofik ini Pak. Oh iya, kalau maksudnya gimana? AI dengan cyber security atau gimana? Iya, kan apakah dengan catastrophic forgetting AI ini juga melemahkan dari segi security, cyber security yang kita pakai gitu atau gimana Pak kira-kira? Atau bisa juga memperkuat malahan? Kurang relevan, Mas. Katastrofi forgetting ini kan kelemahan AI, tapi tidak merambah ke ranah cyber security tidak. Yang Tidak yang ya? bahaya itu adalah sekarang cyber security ini kan perkembangannya sangat cepat ini. Sekarang Hmm. AI itu dilibatkan sebagai pentes, scan code, dan mungkin membuat malware juga sudah menggunakan AI. Makanya kalau ada yang bilang sistem tidak boleh jebol lagi atau sistem tanpa jebol, itu hampir tidak mungkin gitu. Nggak bisa itu. Sistem itu akan apa namanya hacker itu akan mencari terus dan sekarang dibantu oleh AI untuk mencari terobosan-terobosan dalam cyber security ini. Makanya ini satu satu dunia yang sekarang bergerak sangat cepat karena ada AI, baik AI sebagai bekerja atau AI sebagai bekerja juga. Seperti inilah. Kompleks nanti masa depan itu saya lihat. Oke, 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 oke. Baik Pak. Hmm. Kalau apa lagi ya? Hmm. Ini Mas Damar ada pertanyaan tuh di chatnya.
Oh, di chat ini tadi ya. Oh, yang apakah AI sangat memegang peranan untuk membawa Indonesia meraih masa depan yang lebih baik dari berbagai aspek hidup yang terkenal dengan nama Indonesia Emas, Pak? Tapi datanya Itu Jawa. tadi. Oh, SDM-nya udah ya. Oh, ya ini udah. SDM-nya yang harus maju, bukan AI-nya. Oh iya benar. SDM-nya yang harus Oke. maju. Ya itu kan cuma alat aja. Hmm. Jadi lebih ini Pak ya, SDM ya apa dalam hal pendidikan tentang informatika ini juga ya Pak ya, yang harus lebih diperdalam lagi biar kita bisa berjalan beriringan dengan AI tadi nih Pak ya, Pendidikan terutama hal basic-basic ya. STEM itu apa, Mas? Pendidikan STEM dari awal itu penting itu. Sekarang ini Hmm. kan masalah AI, negara India ini sekarang yang paling maju, bukan untuk membuat ya, tapi rakyat India ini yang paling siap menggunakan seperti apa namanya miliknya Microsoft Copilot itu, negara India ini sekarang yang paling siap. Itu juga menjadi booming ekonomi juga tuh, India itu. Dan India itu memang pelajaran STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika itu sejak awal memang sudah kuat itu. Nah, sekarang mereka cukup pandai dalam masalah penggunaan AI. Saya pernah baca Coursera ya, itu Coursera. untuk bidang AI itu yang mengikuti mayoritas paling banyak itu orang India. Hmm. Hmm. Jadinya Ya, orang ya. India ini memang kayaknya India ini negara yang ingin maju secara cepat itu juga seperti itu. Sekarang kan kita lihat beberapa orang India juga sudah menguasai korporasi besar Amerika kan, dari Iya benar. Singapura, Google, kemudian Microsoft, Microsoft. yang Microsoft itu, terus IBM -nya juga India juga kan. India. Oke, oke. Ini Pak ada tambahan dari Pak Erwin. Ya, Di kolom chat ini, Sam Altman menyatakan bahwa training LLM from scratch butuh biaya lebih dari 100 juta dolar. Itu baru LLM saja, belum yang multimodal. Iya, hmm. benar sih itu. Saat Arman itu pernah, saya ingat dia pernah ke Dubai. Dia mencari dana kalau untuk compete sama Nvidia, dia minta disediakan 3 triliun USD. Itu saat Arman itu. Ya memang betul, eh, apa namanya untuk membangun itu tidak murah. Kalau biayanya sampai 100 juta ya wajar sekali lah. Itu belum lagi operasionalnya ya. AI ini kan boros listriknya luar biasa. Makanya ini juga masih menjadi isu karena membakar karbon yang lebih banyak ya, seperti itu. Satu cupnya buffer milik Nvidia itu 700 watt. Kalau nggak salah, ChatGPT itu punya sekitar 150.000 cut. Bayangin aja kali 700. Nah, nah, IS sekarang masih menghadapi masalah ini. Dia belum bisa membuat energi yang lebih efisien, belum bisa. Seperti itu. Masih menyedot listrik yang sangat besar lah. Jadi permasalahan barunya adalah sumber energinya ya Pak ya. Ini kalau Berenergi. iya benar-benar. Kalau pakai berbasis karbon jadi apa namanya isu lingkungan. Oke. Nah, ini banyak yang baru datang nih. Silahkan nih kalau ada yang mau pertanyaan. Monggo Banyak, Bapak Ibu oh mau ya, tanya baru atau pada mau join. nambahkan? Di sini sangat terbuka sekali. Kita saling menambahkan informasi. Lima 10 tahun Kalau yang lalu, ya Pak, kira-kira 50 tahun yang lalu, dan cenderung itu
Oke, kita itu pada saat jajan Tuhan itu sekitar 50 tahun yang lalu belum dikenal gitu. Tapi belakangan ini kalau nggak salah Nvidia sama Microsoft ini kejar-kejaran untuk menjadi korporasi terbesar di dunia. Kalau Microsoft kita tahu ya didirikan sejak 1974 oleh Bill Gates sama Paul Allen dari bikin program eh, apa namanya basic OS, MS-DOS dan produknya banyak. Tapi kalau Nvidia ini fokus membuat GPU untuk AI yang menguasai market sampai 80% itu gila itu. Ini yang membuat sama terus terkerek luar biasa. Tepat kemarin nomor satu menjadi perusahaan korporasi terbesar di dunia. Salut sama Microsoft. Nah, yang terakhir saya nggak tahu sekarang kejar-kejarannya seperti apa itu. Menyampaikan musik ya, depan aja ada pertanyaan lagi nih kan. Tes, kenapa? Halo, ada lagi? Ini yang baru join, Bu Nelly, ada pertanyaan barangkali atau ada yang mau didiskusikan? Halo, Yang itu ada pertanyaan nih. bagaimana Bapak Ibu? Bu Nelly biasanya nih banyak pertanyaan nih. Bu Nelly silahkan. Ini ada lagi nih. Oh, nggak ada. Eh, kalau nggak ada, ya boleh kita akhiri ya. Sudah sejam ya, pas ya. Oh iya, 1 jam. Kalau ini Bu, saya tanya kalau di kampus ini Bu lebih mengajarkan ke basic-basic ya Bu, Ya, rata-rata alih-alih sih. langsung. Semua basic ya, Oh, kampus di Indonesia basic-basic. Belum sampai ke implementasi ya. Jarang yang sampai ke deploymentnya. Jadi cuma sebatas semua keluar akurasi, udah selesai bikin paper. Begitu ya, Pak Wawan ya. Seperti kalau dunia akademik ya. Ya, kalau di kampus sekarang kira-kira pendidikan untuk AI sudah seperti apa itu, Bu? Kenapa, Pak? Pendidikan untuk AI sejauh mana itu, Bu, kalau di kampus? Apakah menjadi bisa saja GPT, Gemini, atau mungkin lebih Oh, terakhir sih saya nggak ngikutin ya. Karena kan saya di kampus juga cuma part-time doang. ya, iya, Bu, iya, Bu. Ini yang dari dunia kampus boleh sharing sih siapa ya? Yang Ya kita kan cuma berdua aja. eh, eh, iya, yang dari dunia kampus di sini siapa ya? dari Bu Herla, akademisi. Bu Herla, gimana Bu Herla? Halo Bu Herla. Iya Bu. Ya, Ibu Herla tentunya kan deket banget ya sama dunia kampus ya. Boleh sharing Bu, Iya. sampai di mana nih AI-nya ya? Ya Pak Wan ya. Ya, Eh, siap. Kak, ya, alhamdulillah saya berkarir jadi dosen dari tahun 99 Bu, dengan berbagai apa ya karya mahasiswa gitu. Tapi mohon izin, sekarang sudah sampai, dan bukan sekarang sih, dari dulu juga tergantung apa jurusan dan tema yang diambil Bu, itu sudah sampai deployment juga Bu. Malah analisis sentimen saja itu sudah bisa mendeploy gitu mahasiswa Wah, itu. bagus banget ya. Jadi Nanti mau kapan-kapan nih misalkan, gantian juga Bu Herla sharing kampusnya ya.
Ya Bu, insya Allah. Jadi antara komentar positif dan negatif itu dianalisis lagi dengan metode algoritma apa, kemudian misalkan naik bias dengan SVM, dibandingkan hasil akurasinya seperti apa gitu. Jadi yang menggunakan metodologi KRIS PDM itu Bu, kan dari Mm-mm. mulai business understanding dan seterusnya evaluation dan terakhir deployment gitu. Jadi mahasiswa sudah mencoba untuk membuat deployment gitu dengan walaupun hanya mungkin sederhana, belum diterapkan 100% di industrinya gitu. Karena keterbatasan dengan harus riset yang dan waktu mengerjakan skripsi kan kadang terbatas ya Bu waktunya hanya berapa bulan gitu, tidak lama gitu. Seperti itu mungkin infonya Bu. Ya, bagus lah ini. Nah, Ya, sekarang Bagus, bagus. dengan adanya yang tadi Pak Mawar papar, gimana gimana Bu Herla? Ketar-ketir kan? iya juga sih dan apa namanya tadi Ibu juga bilang baru dengar gitu ya terus terang saya juga makanya alhamdulillah sedang kosong nih tadi ikutan nih pengen tahu apa ya gitu kan sekarang chat GPT juga sudah marak ya Bu dan alhamdulillah banyak sekali Mm-mm. membantu mahasiswa gitu dalam codingannya programnya gitu sampai mahasiswi-mahasiswi aja yang biasanya ibaratnya kurang gitu ternyata bisa gitu kebetulan skripsi ini saya membimbing mahasiswi semuanya gitu. Mbak Mm-mm. bisa kok Bu, chat GPT banyak sekali membantu. Kemudian diparafrase, dimodifikasi ya, tidak hanya mengambil dari chat GPT saja gitu kan takut kena plagiaris gitu ya. Ya, Nah, ya, gimana menurut Pak alhamdulillah sih. Wawan? Saya menyangkut Bu Iya, Herla informasi banyak universitas apa ya? membantu. Kenapa maaf? Bu Herla universitas ini ya Oh, apa? sekarang di Bayangkara Di Jakarta Raya. Bayangkara ya. Bu. Oh. Ya, saya di mungkin akan sedikit membahas tentang hak cipta yang sekarang ini sebenarnya developer AI, ChatGPT, Gemini itu melakukan pelanggaran hak cipta semua ya sekarang ini. Itu luar biasa ini. Jadi mereka mengindek buku, mengindek karya seni untuk training. Eh, dan apa namanya, eh, ini isu ini sampai sekarang belum belum terpecahkan di Amerika dan di Eropa ya, masalah pelanggaran hak cipta ini. Entah ini nanti masa depan mau seperti apa ini juga masih belum jelas. Apakah kita akan menjadi pengguna dari suatu software di mana software itu melakukan pelanggaran hak cipta? Nah ini tanya yang bisa bikin aturannya mungkin politisi, politisi nanti. Yang jelas sekarang ada satu isu yang krusial yaitu pelanggaran hak cipta dari semua semua penyedia layanan air, laut, ChatGPT, Gemini seperti itu. Mungkin malah ada di sini yang bisa membuat solusi atau membuat ide supaya keluar dari masalah itu mungkin Benar juga ya Pak, terkait hak hak cipta. iya. Hmm. Saya pernah berpikir seperti ini. AI dibolehkan mendapat hak cipta supaya apa namanya uh, jadi dia yang pertama dia harus bayar hak cipta terhadap training datanya dulu. Nah, karena dia membayar hak cipta terhadap training data, maka outputnya silakan dilindungi juga dengan hak cipta. Output ini nanti kalau dipakai oleh yang lain harus bayar hak ciptanya lagi. Seperti itu mungkin baru jalan ya. Seperti itu. Itu cuma sekedar ide sih daripada sekarang tidak ada solusi di mana saya malah mengindeks semua beberapa ilmiah diindeks semua buku diindeks kacau itu sekarang. Gimana Bu Ada lagi? Indra? Ya, ada lagi nggak? Silakan. Mumpung masih ada waktu, paling kita 5 sampai 10 menit lagi ya, Pak Damar. Ya, boleh boleh Bu. Heeh. Mumpung ini ada hal yang baru ya dari AI itu loh. Jadi kita juga nggak pakai sembarangan aja, gitu harus mikirin yang lain-lain ya, ya Pak Wawan ya. Sekarang ini
Ini Pak Tri Junarso barangkali ada pendapat, Pak Tri. Halo. Ya, kalau tadi Ya bicara nih. tentang indeks dan lain-lain, ya bicara tentang AI kalau orang menyebut big data dan seterusnya, semuanya harus dilabelin. Emang capek gitu. Dan eh, kalau bicara kemungkinan dia halusinasi atau kemudian forgetting dan seterusnya, eh, sebenarnya jika labelingnya benar dan kemudian interkoneksinya benar, maka harusnya eh, hal-hal seperti itu tidak terjadi, kecuali jika dia sudah punya kreasi. Nah, sementara ini kan AI tidak diberi hak untuk kreasi, sama halnya dengan Chat GPT ketika kita nanya sesuatu yang dia tidak disiapkan oleh kreatornya, maka dia akan mengatakan kami tidak di educate untuk itu, gitu. Karena di dalam database-nya nggak ada. Maka tadi labeling memang bikin capek, indexing tadi bikin capek karena menjadi terlalu banyak. Itu hanya sedikit sharing saja. Monggo Bu, boleh dilanjut. Ya, terima kasih Pak Junarso ya. Ada lagi tanggapan dari Mas Wawan gimana Pak? Halo, kedengaran saya ini? Pak, ya, kurang denger sih aku ininya. Halo Pak. Tadi sempat Nah, yang jaringan saya. Mm-mm. Oke, ada yang lain lagi di sini yang dari Pak Heru nih. Pak Heru kan sering posting-posting juga ya. Pak Heru, silahkan. kan Pak Heru. Pak Heru, halo. Pak Heru, nggak ada ya? Bahkan mungkin Lagi mau enggak. discuss, Halo. Iya, iya Pak. saya pernah baca tuh pas dalam tentang neuroscience. Orang Iya kalau Pak. terlalu banyak sinaptiknya, itu malah cenderung autis katanya. Iya, Ya, iya, iya, iya. Mungkin. kalau sinaptiknya banyak, ya akan lebih secara apa namanya skala mekanisme jaringan saraf itu berarti interkoneksi neuralnya lebih sangat. Hmm. Iya, iya. Halo Pak. Ya, ini suaranya hilang. Oh iya, Karena putus-putus. Heeh. seperti itu. Oh iya. Iya sih Pak. Memang kalau melihat termnya sekarang autism itu tuh memang otaknya itu memang berkembang lebih cepat dari biasanya. Jadi mungkin ya kalau memang itu terlalu banyak sinapsnya itu ya bisa jadi Ya, ya mas, udah otaknya masuk itu mas. berkembang melebihi yang Ya udah masuk mas. bagaimana. Bentar. Benar, Halo, halo. benar Pak Wawan. Ya. Bentar mas. Ada lagi? Kalau nggak ada ya, berarti Pak Wan udah ke penutupnya apa Pak Wawan? Sebelum kita Ya, foto bersama ya Pak Damar. Iya. Bentar. Bagaimana Pak? Tuh penutupnya Pak Wawan. Bentar. Eh, Ini mas, mau nanya, aku izin share screen ya. Pak Masih, Bayu mau nanya ya? Izin share screen dijadiin co-host dulu ya. Share screen dia. Mau share screen? Pak siapa? Pak Pak Bayu. Agus Bayu. Ya. Aku jadiin co-host dulu ya. Biar bisa share screen. Kok nggak bisa ya? Mbak Astri, konek nggak konek juga gitu loh.
Mbak Asri tolong share itu bisa share screen atau Pak Damar bisa nggak jadiin co-host Pak Oh, Bayu? ya Pak Bayu ya. Coba. Tuh, kok nggak ada? Eh, hilang. Udah hilang orang ya? Sedang live. Oh, ya. Nah, Nggak stabil internet Pak Wan. Oh ya Ya udah mungkin. kita foto dulu aja ya Mas Wan. Ya, oke. Silahkan di on cam semua ya buat kenang-kenangan. Pak Wan boleh, Mas Damar boleh capture ya. Nanti langsung posting di grup aja. Ini saya. Saya nggak bisa view teman-teman banyak ya. Oke, sebentar ya Bu. Ya, Kok yang ini cuman cuma sedikit ya Bu yang buka video ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin ada masalah ini. Oke, oke sebentar ya Bu. Baik kalau gitu. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke Bu. Udah, Baik. terima kasih Dah. Mas Ya, Wawan, Mas Damar, terima dan kasih semuanya, teman-teman semuanya. Bapak Ibu ya, Pak Bu Herla, Pak Tri, dan semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di acara webinar berikutnya ya. Ya, Tentunya topiknya silahkan tak kalah ditunggu. seru dari hari ini ya. Terima kasih semuanya, Oke, selamat sore. terima kasih sore. Izin live ya. Ya Bu.